Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Dan senantiasa kita ini diberikan kemudahan dimanapun kita berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah aku masih diberikan nikmat sehat. Jadi aku bisa sharing lagi video hari ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu gimana sih cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. Cuma bedanya ini bukan budgeting yang aku atur di keluarga aku ya teman-teman. Ini salah satu request dari salah satu followers aku di Facebook. Jadi meminta tolong untuk dibuatkan alokasi gaji yang sebesar 5 juta rupiah. Masya Allah tabarakallah, aku tuh gak nyangka banget ternyata ada beberapa teman-teman yang mungkin udah nonton video aku sampai habis dan jadinya mulai tertarik untuk membuat budgeting juga di rumah. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada beberapa komentar yang diminta dibuatkan untuk alokasi gajinya itu belum sempat aku buatkan. Karena memang keterbatasan waktu aku dalam konten yang harus aku bagi antara mengurus rumah, antara mengurus anak, dan konten juga ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa memakluminya dan mengerti ya. Insya Allah kalau memang aku sempat, aku bisa buatkan. Tapi balik lagi, sebenarnya dalam budgeting itu yang mengerti dan tahu kondisi sebenarnya di dalam keluarga kita itu ya diri kita sendiri ya teman-teman. Teman-teman yang mau mulai untuk membuat budgeting juga sebenarnya bisa dijadikan referensi aja dari video-video budgeting aku yang sebelumnya dan diganti dengan nominal sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing ya. Sekarang kita balik lagi ke videonya. Jadi kondisi keluarga beliau itu adalah 2 orang dewasa suami istri dan 1 anak balita ya teman-teman. Dan selanjutnya juga beliau sudah menjelaskan untuk kewajiban-kewajiban yang memang nominalnya itu sudah pasti pada tiap bulannya, yaitu ada KPR rumah sebesar 2 juta rupiah, listrik itu 300.000 dan BPJS ataupun asuransi itu 150.000 ya. Dan selanjutnya untuk kategorinya di sini aku buatkan sama persis seperti yang aku buat di setiap budgeting, yaitu yang pertama ada kategori living. Di living itu ada kategori, ada budget dan aktual ya. Untuk aktual ini nanti bisa dituliskan nominal yang sebenarnya sudah terpakai dari anggaran yang sudah ditentukan. Jadi di sini yang pertama aku tuliskan dulu untuk kewajibannya yang sudah tadi disebutkan. Kenapa di sini aku langsung buatkan untuk living, bukan untuk saving ataupun giving untuk tabungan gitu ya teman-teman. Karena di sini yang aku lihat dari kewajibannya itu sudah setengah dari gaji yang harus dikeluarkan, maka dari itu aku buatkan dulu untuk kewajibannya. Baru nanti kalau misalnya ada sisa baru kita alokasikan untuk tabungan ataupun giving ya teman-teman. Di sini aku coba untuk buatkan anggarannya, semoga bisa diterima oleh beliau ataupun untuk teman-teman yang sedang menonton dengan gaji 5 juta juga ya. Teman-teman bisa ambil referensinya, kalau misalnya memang cocok bisa diikutin, kalau misalnya memang menurut teman-teman itu kurang cocok bisa diganti aja nominalnya ataupun kategorinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi yang pertama tadi udah ada KPR, listrik, dan BPJS. Untuk nominalnya itu sudah sesuai dari anggaran yang beliau sebutkan. Dan selanjutnya di sini aku buatkan untuk belanja bulanan sebesar 200.000, belanja mingguan 600.000, dimana per pekannya itu berarti 150.000 ya teman-teman. Selanjutnya juga ada kebutuhan anak di sini 200.000. Galon dan gas di sini 150.000, pulsanya 200.000, skincare aku buatkan untuk 200.000, untuk snack ini sama aja kayak untuk jajan juga 200.000, dan di sini sosial aku buatkan untuk kalau misalnya bayar iuran di lingkungan, sampah ataupun yang berhubungan dengan lingkungan sekitar rumah ya teman-teman. Di sini aku buatkan 50.000. Jadi kalau di sini aku totalkan itu budget untuk living itu sebesar 4.250.000. Gimana cara mengatasinya untuk cukup
belanja mingguan dengan per pekannya itu 150.000, teman-teman itu bisa membuat food prep dan meal prep ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum mengerti tentang food prep ataupun meal prep, teman-teman bisa scrolling aja di video YouTube aku ke bawah, karena di situ juga aku udah sharing tentang food prep. Sepengalaman aku selama 1 tahun belakangan ini melakukan food prep dan meal plan, alhamdulillah untuk anggaran di belanja mingguan aku itu nggak pernah over budget. Kenapa? Karena setiap mau belanja itu sebelumnya aku udah susun dulu menu untuk 1 minggu ke depan itu menunya apa aja. Jadi nanti di saat kita belanja itu kita udah tahu ya 1 minggu ke depan itu kita beli apa aja, dan yang nggak mesti dibeli itu nggak akan kita beli, dan insya Allah semua bahan-bahan itu terpakai tanpa mubazir ya teman-teman. Teman-teman pokoknya coba aja dulu, karena alhamdulillah selama 1 tahun ini aku berhasil untuk nggak over budget di belanja mingguan. Lalu gimana caranya membuat budget yang cuma 150.000 per pekan cukup untuk 1 minggu? Itu bisa disesuaikan untuk menunya sendiri ya teman-teman. Mungkin yang biasanya makan daging 1 minggu sekali, itu menunya bisa diganti dengan menu lain yang mungkin budgetnya itu sesuai dengan kondisi anggaran yang kita buat ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, di sini aku balik lagi dulu ke videonya ya. Jadi setelah kita tahu berapa anggaran living yang harus kita keluarkan di tiap bulan, yang tadi itu sebesar 4.250.000 rupiah, di sini bisa kita buatkan langsung untuk saving. Aku buatkan untuk tabungan sebesar 300.000, dana darurat 100.000, dan untuk giving ada untuk orang tua 300.000, dan yang terakhir itu ada sedekah. Jangan lupa ya teman-teman, karena sebagian dari rezeki yang kita terima itu adalah milik orang lain. Jadi berapapun penghasilan yang kita punya, besar atau kecilnya penghasilan kita, kita wajib dan kita bisa bersedekah ya teman-teman. Insya Allah kita niatkan untuk keberkahan rezeki kita. Aku anggarkan di situ sebesar 50.000, jadi untuk total dari saving dan giving itu sebesar 750.000. Di sini aku mau balik lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Kenapa sih kita harus seketat itu melakukan budgeting? Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, mungkin yang belum melakukan budgeting karena banyak pertimbangan, teman-teman bisa sharing di kolom komentar apa alasan kalian kenapa sampai saat ini belum melakukan budgeting. Bisa sharing di bawah ya. Di sini udah aku jumlahkan untuk living, saving, dan giving, dan ada kesalahan sedikit. Di nominal giving itu seharusnya 350.000, tapi aku hanya menuliskan 50.000 ya. Tapi untuk total sisa dari keseluruhannya itu sama aja karena tetap 0. Dibilang cukup atau enggak, semua itu balik lagi ke kebutuhan keluarga masing-masing ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, sebesar apapun penghasilan kita itu rasanya tuh nggak akan pernah cukup kalau kita dasari untuk gaya hidup. Tapi sekecil apapun penghasilan kita, insya Allah itu cukup kalau memang digunakannya itu untuk hidup ya teman-teman. Terlihat memang seperti ribet banget dalam melakukan budgeting itu, tapi sebenarnya kalau sudah kita jalani itu manfaatnya tuh banyak banget untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan tentunya untuk kesehatan keuangan finansial keluarga kita ya teman-teman. Di sini tuh perbedaan antara pelit dan frugal living itu beda tipis banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih arti dari frugal living itu? Mungkin untuk teman-teman yang baru mendengar tentang frugal living itu, di sini aku sedikit menjelaskan. Jadi untuk frugal living itu artinya adalah gaya hidup seseorang yang menekankan kesadaran dalam membelanjakan uang, dan kita sudah menerapkan mindful banget karena kita tuh udah sadar memprioritaskan mana memang yang benar-benar lebih penting. Jadi kita sadar kemana larinya uang kita. Jadi untuk frugal living sendiri itu bukan semata-mata hidup hemat dengan cara ngejar diskonan, dan bukan juga hidup nelangsa ya teman-teman, karena saking iritnya terkesan pelit apalagi sampai dibilang kikir.
Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini tuh aku menerapkan budgeting karena frugal living yang aku terapkan, di mana hidup sederhana dan secukupnya sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman. Jadi ini tuh udah ketinggalan jauh banget. Jangan lupa setelah melakukan budgeting mencatat untuk memisahkan uang ke dalam dompet disiplinnya. Untuk dompetnya teman-teman bisa beli yang murah aja, nggak usah muluk-muluk langsung yang mahal. Bisa dicek aja link pembeliannya ada di bawah ya. Sebelumnya di sini juga aku mohon maaf banget karena di sini aku hanya sekedar membantu aja gimana membuat referensi untuk alokasi gaji 5 juta. Jika memang ada teman-teman yang tidak sependapat di dalam video ini, bisa diambil yang baiknya aja. Yang jeleknya itu nggak usah ditiru ya teman-teman. Kita bisa menghargai pendapat kita masing-masing. Aku berharap semoga apa yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk beliau juga semoga bisa dijadikan referensi ya. Segini aja video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.